menyebutkan contoh-contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak, memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak, memanfaatkan tenaga atau pengalihan tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai dengan pemahaman, pengalaman yang pernah dialami Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Ya Pak, menyuruh anak gini apa namanya? Iya, SD bekerja. Bekerja sebagai apa, Bu? Itu suruh dia cari uang gitu. Tapi ya. sekolah kan, Bu? Kadang dia nggak sekolah Pak. Itu keinginannya dia Pak, Bu paksa. Kadang saya paksa Pak, soalnya saya nggak bisa kerja Pak. Tapi sebenarnya kan itu jangan maksa bahasa dia. kan Karena kewajiban anak itu setiganya pernah bahasa sekolah ya, menerima pendidikan. kedua tuh Bagaimana nanti itu untuk kedepannya, untuk masa depannya. Ya, ya. Sekarang ibu harus lebih semangat mencari rezeki lah untuk pendidikan alasan gue anak, untuk melindungi anak nanti. Mungkin ada yang lain? Mungkin Pak Alif, biasanya Pak Alif lebih lucu ini. Nah, untuk ini Pak ya, apa namanya contoh-contoh eksploitasi Ya, yang Tapi mana? di sini bukan anak saya sih Pak ya. Ya, anak siapa Pak? Anak tetangga. Tetangga. Ini Iya. anak Bapak gimana? Anak saya sih sampai sekarang saya nafkahi dengan ini udah bisa kasih contoh. Oh, ya. Silakan Pak. Pak Alif. Oh ya, ini saya tegaskan lagi Pak ya, anak tetangga. Anak tetangga, iya Pak. Ini contohnya Pak, anak itu disuruh Pak ngemis-ngemis di jalan Pak, di lampu merah. Gimana tuh Pak? Pak minta kayak gitu Pak. Ya, terus? Nah, itu pas saya lewat Pak. Ya. Saya itu maunya saya kasih uang Pak. Ya, terus? Berpikir siapa? Saya kurang juga gitu. Lucu Bapaknya. Saya masukkan lagi Pak, saya gandeng dia pulang kasih orang tuanya gitu. Ya, terus? Terus ya, sampai di sana aja Pak. Nah, itu termasuk eksploitasi. Jadi apa ya? Anak itu Namanya memperkerjakan Pak. tenaga. Bukan Pak. Ini dah dia. Oh kesana Pak ya. Ya, kan disuruh bekerja dia. Itu bekerja minta-minta Pak. Ya, itu. Apa namanya itu ngemis. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang pernah ibu lihat, bapak lihat, atau pernah dirasakan waktu kecil, mungkin Oh ada lagi Pak. apa? Oh, Suruh ngarit Pak. Wah ngarit ya ada. Kalau ngarit mungkin senang juga ada yang ngarit. Ini enggak ini. Dicariin kegendong Pak. Gendong apa itu Pak? Yang digendong-gendong dulu sama ibunya. Bayinya yang digendong-gendong. Oh, iya digendong-gendong, diajak minta-minta. Padahal dia masih muda, ada seumuran bapak terus gendong-gendong. Itu Padahal sekarang Pak ya. Punya tenaga tapi masih minta-minta, saya aja yang udah encok pegelinu. Masih semangat kerja Pak. Bagus. Kalau bisa jangan sampai begitu ya bapak dan ibu ya. Anaknya harus dilindungi, harus disayangi, jangan sampai apa namanya hidup seperti ini berprestasi anak. Ya. Yuk sekarang kita pertegas menggunakan lip-cap. Ya. Bisa ibu lihat kan sama bapak? Ya, Jadi eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Berarti material itu dari segi material untuk memanfaatkan. Benar. Ya. Bukan. Material Mungkin misalnya. dapat keuntungan lah. Ya. Oh. Kalau dari materi ini mungkin juga kepuasan. Apa ya? Ibu tidak. Jadi eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun imateri yang ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
Apa ya sulit ya? Ya ribet-ribet Pak. Banyak atau ya. Bapak aja ribet bagi saya Pak. Saya pusing mendengar Pusing ya? Bapak. Iya. Udah minum obat? Ah, sudah Bapak. Pusing sana hutan. Oh, Iya. ya bercanda ya. Makanya Harus walaupun banyak utang nanti jangan itu anaknya rombongan. Iya. Kasihan anak saya kalau disuruh kerja dia ya. Ya kita harus ceria sekarang ya, biar seperti saya walaupun umur 50 tahun tapi masih muda. Ya bagus Pak. Ya. Tahu. Nah, sekarang contoh-contoh eksploitasi. Pertama, pemanfaatan tubuh anak. Ada anak yang diracunkan, pornografi anak. Apa namanya? Ketiga nih, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Berarti pemanfaatan tubuh anak ini apa namanya? Tindakan asusila ya. Asusila atau seksual lah. Apalagi marak sekarang. Jadi mohon perhatikan anak-anak ibu dan bapak ya. Siapa? Siap? Siap. Pak Alif? Siap. Pak Alif memang bapak yang luar biasa ini. Siapa? Ya, yang kedua, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Ini ada yang pertama, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Yang kedua, anak dijual untuk bayar utang. Hati-hati juga. Ada di sini di lingkungannya sebelum apa namanya umur 18 tahun dan dinikahin. Ada. Namanya Pak Agus mana? Oh, ketawa. Dia lucu, saya sampai ketawanya gitu. Saya orang nanya malah ketawa dia. Kalau pertemuan Ada itu Pak yang 18 tahun tapi dia sudah menikah. kalau ya gimana? Ada di tetangga saya Pak. Itu cuma tidak dipaksa sama orang tuanya. Suka sama suka ya Ya. Pak. Bagus juga menikahinya. Kalau udah begitu susah kayak gini. Ya. Ya, Ada nasib lanjut Pak. aja ya. Oh iya ya. Sama Pak. Saya ketawa nih gara-gara Pak Alif. Oh. Ketawa itu sepanjang umur Pak. Oh mudah nanti kalau sering ketawa. Makanya saya senang kalau udah kelompok 5 yang kumpul. Bawaannya pingin ketawa aja. Ya nanti di jalan raya ketawa-ketawa Pak ya. Ketawa-ketawa. Gila-gila. Iya. Gimana nanti Pak ya? Ya. Ya, ini yang ketiga, pemanfaatan tenaga. Seperti disuruh memecahkan batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Pakai kuda ya. Waduh, kasihan ya disuruh kerja terus ya. Nggak boleh cukupnya, tidak usah. Benar nggak Pak Alif? Pesan? Ingat sama Akan saya dengan Pak Maya Pak ya. Jadinya anak bapak gimana? Bapak suruh gini, suruh kerja Pak ya. Enggak Pak, anak saya fokus ya Pak. Masuk, Ya. masuk sampai rumah Belajar. makan, udah itu tidur, malamnya belajar. Saya temani Pak belajar. Tapi saya lihat waktu ini bapaknya Alif mau membantu Pak Alif gini. Anak saya? Alif. Anak saya Ya. Dia Makan sapi. Ya. masih makan sapi, ya Pak. Selain ini Pak ya, dirawat penuh dengan kasih sayang, tapi dia sadar Pak akan keadaan saya yang kurang mampu. Berarti bukan paksaannya. Bukan. Mungkin karena Dia anak tidak Pak sanggup. Alif itu kasihan lihat bapaknya kerja terus ya. Sudah, Wah. Pak. Di tahunnya saya Pak, apa namanya udah bungkuk-bungkuk dari kerja ya, dia mau bantu. Balik sapi Pak. Iya. Bagus Pak. Saya senang lihat anak bapak. Nah, biar nggak kayak saya tidak di KPM lagi Pak. Ya. Oh, biar ada peningkatan jadi pendamping lah. Oh, gitu. Nah, sekarang kita lihat kasusnya Pak ya. Ya, ya. Ibu, ibu-ibu dan bapak coba dibuka buku apa itu namanya? Halaman Buku pintar, Pak. Iya, kita lihat angka 12. Yang Halaman ketiga. berapa Pak? Halaman 12. Itu angka 12. Angka 12. Ya, ketiga. Ya. Ya Pak, ya Pak. Nah, itu kan ada kasus-kasus tuh eksploitasi. Nah, saya bacakan dah ya. Sambil bacakan. juga membacakan juga. Saya sambil bapak dan ibu membaca juga. Ya. Ya Pak. Kasus yang pertama itu ada di apa namanya ibu kandung melacurkan anak. Nah, itu eksploitasi
eksploitasi yang dilakukan ibu kandung itu terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Iya, jauh. Ya, dong. Akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas Perlindungan Anak. Itu ceritanya seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja S. S Daluman. Kok nggak M aja, Pak? Apa tuh M? Ntar sebut saja bunga, Pak. Ya, itu di apa namanya? Sebut saja S didamping ayah kandungnya dan pengacaranya laporkan ibu kandungnya bersinyal jam dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, jadi laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan, itu juga lumayan PPL atau 70 ya sekian lah Pak ya. Iya ya Pak, maksudnya. Screen. Apa tahu lah kita baca bisa apa ya? Iya ya Pak. Saya lupa ya. Mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tua kandung S bercerai pada 2011 silam. S pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya, tetapi bukan kasih sayang yang S dapatkan. Justru S dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe Bandung. Ya. Bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang. Mau kamu bawa apa? Belang. Seperti temannya Pak Ali tuh cewek dia. Oh, masker aja ya Pak. Ya, hidung belang di kafe apa namanya itu ya? Di kafe sesuai menyanyi. Meskipun S bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria-pria nakal. Kasihan. Boleh kayak gitu. Pak Alif nggak boleh begitu ya, Ya, sama saya Pak Agus. malah benci orang kayak gitu Pak. Ya, saya juga benci. Walaupun saya nggak punya anak perempuan Pak ya, tapi kita harus apa namanya menjaga. Perempuan itu adalah seorang ibu. Bapak yang punya sayang istri. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginan ibunya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok ini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe saat ditemui di gedung Bareskrim, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak, maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan suatu saat pernah rambutnya dijambak sang ibu hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah. Masuk kekerasan itu ya, paling ya dari ibu ya. Ya Pak, dijambak berdarah. Perlakuan sang ibu membuat S pun harus berhenti dari sekolah. Sangat disayangkan itu. Banyak yang dikorbankan Pak. Iya. Uang yang ia dapatkan setiap malam antara 3 juta hingga 4 juta, lumayan juga ya. Banyak kali Pak. Nah, lebih dari saya jadi. Tapi itu Tapi nggak boleh, boleh, banyak nggak dilarang boleh. ya, nggak boleh. Harus disetorkan itu seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Kasihan sang anak. Di rumah pun S tidak bisa keluar masuk rumah secara bebas karena pintu rumah itu tidak basah. Bapaknya Oh iya. selalu digembok sang Buat anak ibu. Nah, 2 tahun lebih mau makan di sini. itu ketawa ya. Ketawa. Bisa baca. Bisa baca ya? Oh gitu ya. Pusing dah. S hidup dalam penderitaan. Akhirnya dia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada Oktober 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di rumah perlindungan sosial anak di Tanjung Pinang. Setelah itu S barulah S diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Apa itu HN ya Pak? Hendika. Kayak teman saya dong, Oh iya. pendamping bukan ya. Tapi juga Pak ya. Tidak terima perlakuan ibu kandung S
yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi. Akhirnya ia pun melapor ke Polres setempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Kan ibu-ibu dan bapak-bapak semua baca kan? Sudah, Pak. Gimana Pak? Pendapat ibu yang pendapat bapak dari ibu tentang bicara ini? Saya Pak, Ya, jahat sekali ibunya Pak ya. jawab ya. Kok digituin anaknya ya? Nah, itu dah. Anaknya tuh anak kandung Pak ya. Iya. Saya Seharusnya anak nggak itu boleh harus gitu dilindungi, ya. Harus disayangi. Disayangi. Disayangi tuh Pak. diberikan pendidikan, sayangi. Ya, itu perlu. Ya, nanti kalau begitu kan jadinya anak tuh bagaimana gitu ya Bu ya? Masa depannya suram, Pak. Ya, suram. Sebenarnya banyak sih kasus Pak lagi Pak, mungkin karena bapak dan ibu, sudah apa namanya agak Gelap ya. gelap ya. Mungkin Pak Alit tadi katanya mau belum ngasih sapi makan tadi ya. Iya, Pak. Ini Bu Meta, Anak ibu saya belum mandi oh, Pak. belum mandi ya. Kita nanti ibu baca lebih lanjut ya mungkin di rumah ya. Baca, pahami, Ya ya, Pak. kita Siap, Pak. pahami. Dan ingat sampai rumah berikan kasih sayang pada anak ya. Pasti itu Pak.